Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 11 TKRO 1. Kali ini pelajaran PMKR atau pemeliharaan mesin kendaraan ringan di hari Rabu tanggal 23 September 2010. Pada minggu kemarin kita tidak ada materi karena kalian melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Untuk nilai ya lumayan hancur, tapi nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya karena saya sendiri juga memahami, karena materi-materi yang saya berikan ke kalian itu tidak semuanya saya berikan, karena tujuannya kalian sudah kelas 11. Saya harap di kelas 11 itu kalian bisa belajar dan mengembangkan pengetahuan kalian secara individu. Tidak semuanya bergantung pada Bapak Ibu guru yang mengajar. Apalagi pelajaran produktif, di mana pelajaran tersebut adalah yang nantinya kalian akan gunakan setelah lulus sekolah untuk bekerja. Jadi saya harap pengetahuan kalian itu tidak hanya didapatkan dari Bapak Ibu guru saja, melainkan dari apa yang kamu pelajari secara pribadi. Seperti itu. Nah, dari 30 soal kemarin, 50%-nya adalah sistem pendingin, dimana belum pernah saya jelaskan sama sekali. Nah, saya harap dengan adanya nilai PTS tersebut yang masih kurang, kalian bisa belajar mengenai sistem pendingin mesin. Walaupun hari ini saya akan menjelaskan, akan tetapi saya akan menjelaskannya tidak terlalu detail. Jadi biar kalian sedikit berpikir kritis, agar nantinya kalian itu timbul sesuatu hal yang tidak tahu. Silakan kalian tanyakan sesuatu hal yang tidak kalian tahu, bisa lewat WA saya. Nanti saya akan coba untuk menjelaskan mengenai apa yang kalian tanyakan pada sistem pendingin mesin. Jadi kalian kenapa harus belajar cara mandiri, Pak? Sedangkan Pak Nada kok santai? Enggak. Saya tetap akan menjelaskan mengenai sistem pendingin mesin ini, tapi hanya dasarnya saja. Untuk lebih dalamnya, silakan kalian pelajari sendiri. Sama seperti PTS kemarin. Saya hanya memberikan gambaran mengenai cara kerja sistem pendingin. Tapi soal-soalnya mengenai komponen apa saja, troubleshootingnya kenapa kok bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa paham mengenai bisa tanyakan, Pak ini kok bisa seperti ini ya, cara kerjanya kenapa kok ini kok bisa masuk lewat sini, ini kok ada yang bisa lewat sini, itu kenapa. Itu adalah salah satu contoh siswa yang kritis, rasa ingin tahu mengenai sistem pendingin, proses belajarnya itu sangat tinggi. Saya sangat mengapresiasi orang-orang yang seperti itu. Nah, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Yang kemarin PTS rata-ratanya adalah soal sistem pendingin mesin. Mungkin dari sistem pendingin mesin, kenapa kok pada mesin kok harus ada sistem pendinginnya? Mungkin kalian pernah mendengar istilah yang namanya overheating. Apa sih overheating itu? Overheating itu adalah suatu gejala atau suatu kondisi di mana mesin itu mengalami panas yang terlalu tinggi. Sehingga apa? Efeknya, kenapa kok mesin tidak boleh terlalu tinggi atau mengalami overheating? Itu nantinya akan merusak komponen-komponen yang ada di dalam mesin itu sendiri. Perlu kita ketahui, mungkin kalian juga sudah tahu, bahwasanya komponen-komponen yang ada di dalam mesin itu rata-ratanya terbuat dari campuran logam, yang tentunya ketika terkena panas
maka dia akan mengalami yang namanya pemuaian. Bila panas yang terjadi pada mesin itu terlalu berlebih, tentunya akan memperbesar pemuaian yang terjadi pada logam tersebut, sehingga menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran pada logam atau pada mesin tersebut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti mesin akan mengalami yang namanya kerusakan. Bisa sekernya ngancing, bisa kepala silinder atau blok silindernya itu molet. Akibatnya adalah kompresi yang harusnya ada di dalam ruang bakar itu dia akan keluar, ngempos, hingga mesin tidak akan bisa menyala. Karena syarat mesin menyala itu ada 3. Yang pertama ada pengapian, yang kedua ada bahan bakar, yang ketiga ada kompresi. Apabila salah satunya itu tidak ada, maka mesin saya yakin tidak akan bisa menyala. Nah, terus panas yang dihasilkan oleh mesin itu dari mana, Pak? Dari proses pembakaran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar yang dipercikan oleh bunga api, Pak, oleh busi. Jika panas yang dihasilkan pada mesin itu akan dirubah menjadi tenaga putar atau menjadi tenaga gerak. Nah, akan tapi panas yang dihasilkan dari mesin lama-lama itu dia akan mengalami peningkatan. Kalau misalnya tidak didinginkan, itu akan bahaya. Makanya pada mesin itu diberi yang namanya sistem pendingin. Nah, pada gambar di depan mengenai sistem pendingin, itu ternyata total panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar yang 100% itu tidak semuanya didistribusikan menjadi tenaga gerak. Hanya 25% itu digunakan efektif untuk menjadikan tenaga gerak. Kemudian yang 6% itu adalah hilang karena adanya gesekan. Kedua 3% itu adalah pumping loss atau bisa disebut hilang karena adanya gerakan pompa-pompa seperti pompa bensin, pompa oli, pompa radiator atau water pump dan lain sebagainya. Kemudian 32% karena hilang karena pendinginan, dan 34% itu terbuang akibat gas buang itu hilang. Jadi efektifnya mesin kendaraan panas kendaraan itu hanya 25% yang dibuat efektif untuk melakukan gerak putar. Tidak semuanya 100% hasil pembakaran itu 100% menjadi tenaga gerak. Cuma 25% saja. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan ke part 2 dari video ini.